Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison 9, dan hari ini gue lagi di rumahnya Om Marwan. Jadi ceritanya seharian tadi dari jam 1 sampai sekarang setengah 7 malam lewat ngerjain bass ini. Oke, sebelum gue cerita lebih lanjut, mendingan gue serahkan pada Marwan biar dia yang cerita diapain aja nih bass. Monggo. Kenalkan diri apa juga boleh loh. Nama gue Marwan, kalau di IG itu Marwan_hit HEATH. Ya, gue repairman ala-ala lah ya. Siap. Sebenarnya gue hanya repair bass-bass premium, cuman ya... Ini Pertalite bro. Oh iya. Ini pertama plus kayaknya, plus. yang lagi naik gila-gilaan sekarang. Nah, tadi kan udah dibilang tuh, dari jam 1 lewat dikit lah ya. Jam 1 ya, belum nyampe setengah 2 bahkan. Iya, jadi pertama kali bass ini gue bersihin dulu karena ya lumayan banyak debu-debu duniawi ya. Debu-debu duniawi. Terus abis itu kita cek semua kayak ini nih. Tadi tadi gue ganti strap lock guys. Jadi semua bass gue tuh pakai strap lock. Nah, tadi ini nggak masuk ya Wan ya, bautnya ya. Jadi mesti di bor ya. Terus baru dia bisa kenceng masuk. Terus ya sama baut bridge tadinya doll udah ditambal, terus udah kenceng. By the way, bridge-nya ini gue ganti guys. Jadi ini adalah Fender American Deluxe Precision Bass V tahun 2000. Dan bridge-nya tadi tuh bridge yang standar Fender ya. Kalian tahu yang kayak plat L di bengkokin jadi plat L. Nah, sekarang gue pakai Omega. Nah, sorry, biar lebih dekat. Nih teman-teman, hasilnya di Omega. Nah, gitu ya. Jadi kayaknya bridge gede banget sih emang. Nah, oke, lanjut. Terus apalagi ya tadi, semua baut pickguardnya itu diganti, jadi baru lagi. Tadinya karatan guys. Iya, terus bautnya tadi pada dual semua, udah ditambal juga, terus bautnya diganti pakai memang original untuk Fender pickguard. Jadi nambah ton nanti nih guys ya. Iya, kalau di mobil nambah 10 HP lah. 10 HP ya. Nah. Ini apa sih? Terus ya itulah baut-baut dryer semuanya dikencengin karena pada longgar-longgar, terus baut-baut sampingnya. Terus ada apa sih tadi? Ada spacer yang hilang, spacer plastik gitulah. Terus itu juga semua dibersihin, dan sekarang fretnya udah kinclong guys, udah nggak ada daki. Ya, jadi ini namanya bass lama gitu ya, maksudnya pasti ada sisa-sisa permainan user sebelumnya. Nah, sekarang orang bisa lihat ini fretnya kinclong ya gitu. Jadi fret kinclong, terus mur-mur pickguardnya juga udah kinclong gitu ya. Fretboardnya juga udah bersih. Pokoknya tadi emang di spa lah gitu. Apalagi Wan? Nah, terus kalau untuk yang lebih teknikal lagi, jadinya gua kasih shim atau spacer lah di neck joint. Iya, neck pocketnya ya. Tapi full ya, nggak cuma di pantat doang. Ya, untuk biar necknya agak naik dikit, karena kan kita ganti bridge. Oh iya, lebih tebal. Iya, bridge-nya itu lebih tebal, lebih tinggi. Jadi untuk menanggulangi bencana kali. Untuk biar neck dan bridge-nya itu dalam posisi yang level gitu loh. Nah, terus tadi yang bisa kita lihat itu truss rod-nya tadinya udah mentok tapi tetap bengkok ya. Iya. Tetap agak bowing tetap. Iya. Jadinya gua buka kepala truss rod-nya, gua bersihin semua dalamnya, terus kasihin ring spacer, ya kan. Terus kita setup lagi, akhirnya sekarang udah lempeng banget. Terus tadi di full setting juga nih, tinggi senarnya, tinggi pickupnya, dan yang paling bikin kita gregetan ya itu perbaikan elektroniknya. Iya. Sebenarnya elektroniknya itu bukan nggak rusak. Jadi cuman posisi kayak knopnya itu tadi ketukar antara yang balance dengan yang bass treble. Akhirnya sekarang udah benar ya kan. Terus tadi itu pickup, kalau misalnya kita nyalain pickup neck itu suaranya tuh gede. Bagus ya, normal gitulah. Tapi kalau kita nyalain buat pickup atau bridge pickup, gainnya turun. Setelah ngubek, apalagi kita googling nggak ada skematiknya ya, yang maksudnya ini kabel ini kemana, warna ini kemana gitu. Setelah ubuk ternyata fasenya kebalik guys, pickup ini gitu loh. Jadi setelah fasenya kita benerin, suaranya normal lagi gitu loh. Sehat lagi. Iya, sehat lagi. Terus ya posisi knopnya udah dibenerin semua, tinggi pickup ke senar juga udah bener. Nah, itu banyak orang yang nggak ngeh kalau itu penting ya. Iya, tinggi pickup ya. Tinggi pickup. Oke. Karena kalau kita pakai analogi seorang vokalis atau singer gitu ya. Kalau mic-nya dekat sama mic-nya jauh kan pasti kan nangkap suaranya juga beda. Sama dengan sebuah bass yang dimana dia nangkep suaranya lewat pickup kan. Nangkep gitaran senar itu lewat pickup gitu loh. Jadi tinggi antara pickup ke senar itu tuh sangat berpengaruh ke suara, terutama ke gain gitu loh. Detail-detailnya bakalan keluar atau enggak, seperti itu. Sama ya tinggi pickup antara pickup pickup yang polpisnya kebuka, terus pickup single coil atau pickup humbucker, itu sebenarnya semua beda-beda semua lah. Atau yang polpisnya bahkan yang tertutup misalnya shock bar gitu ya, itu pun beda-beda ya. Kalau pickup yang polpisnya ketutup, ya kan, itu pasti akan bisa lebih dekat ke senar. Oh, kenapa? Karena dia ada insulator di atasnya. Covernya itu. Jadi kalau yang
bukan begitu, apa namanya, polpis yang polpisnya kebuka gini nih, ya kan? Itu resiko untuk dia senar namper polpis itu tuh lebih tinggi. Iya, karena terbuka. Ya. Kalau yang tertutup atau misalnya kayak Bartolini gitu ya, IMG ya kan, dia ketutup tuh, ya kan? Nah, ada insulator di atasnya, itu lebih aman untuk kita naikin lagi. Oh, lebih dekat lagi. Okay. Ya, seperti itu. Terus kalau untuk humbucker itu bisa apa namanya, posisi pickupnya pasti bisa lebih tinggi sedikit daripada yang single. Yang untuk lower string ya? Iya. Oke. Seperti itu. Siap. Apalagi yang mau kita bahas? Apalagi tadi? Oh, ini saya tadi gue baru ini akhirnya ganti senar. Karena awalnya dari Bas datang, jadi kalau lihat coveran video gue yang bersorak-sorak itu masih pakai senar bawaan, masih belum setting segala macam, jadi actionnya pun gak ada yang dirubah. Tadi kan ini kan udah di setting tension dan action bridge segala macam gitu ya. Sama fasenya pickupnya masih kebalik ya. Jadi pokoknya kalau teman-teman check out yang video gue yang cover lagu bersorak-sorak itu benar-benar bass itu as is yang gue terima gitu ya dari owner sebelumnya, itu yang gue pakai buat bikin cover. Tapi setelah ini gitu ya, setelah bassnya udah setting sama segala macam, gue akan coba bikin cover lagi. Belum tahu lagu apa sih, ntar gue cari lah ya. Pokoknya untuk test running sih, untuk settingan baru nih. Ya, pasti udah berasa banget lobbynya bisa lebih gemuk, lebih ceper juga secara action, dan lebih fokus gitu ya. Gue berasa sih lebih fokus soundnya. Semacam tadi tuh kayak ada, ini kalau bahasa puitisnya, tirai yang tersingkap gitu. Halah. Nggak, maksudnya beneran ada selumbar yang dicabut. Selumbar gimana saudaramu kau lihat ya. Pokoknya lebih ya soundnya lebih benar-benar lebih nendang sih gitu secara bahasa. Karena ininya lah. Udah nggak auto phase pickupnya gitu loh. Iya. Karena tadi fase pickup ini dengan ini saling cancel. Jadinya ketika dua pickup nyala, dia drop gainnya gitu loh. Kalau satu malah bener gitu ya, karena itu tadi ya. Jadi dua pickupnya saling cancel. Oke. Siap. Sekarang dua pickupnya saling menyukai. Iya, mereka udah menyukai sesama ya. Oke. Ini kalau sama Leo selalu bercandanya tuh agak-agak ambigu gimana gitu loh. Lebih banyak ambigunya daripada benernya kita ngobrolnya ya. Biar lemes. Iya, tadi juga semua udah dicek, maksudnya kayak tinggi nut, maksudnya tinggi senar di nut gitu loh ya. Semua udah dicek. Pokoknya ya bassnya siap tempur lah. Udah prima kembali, tinggal di maintain aja. Jangan lupa kalau maintain tuh call aja. Jangan rawat bass kalian, suruh Marwan aja. Iya. Nah, Wan, kalau ada teman-teman yang punya masalah juga sama bassnya, Wan, apapun itu gitu, mungkin kayak mulai berasa nih, jangan-jangan bener yang kata Marwan ya, mungkin face dari Electric Recruiter atau segala macam, bisa calling lo selain di IG di mana lagi? Iya, bisa calling gue di IG tadi Marwan_hit yang tulis di bawah. Nah, sama di 0818 067 29367. Itu nomor gue yang gue udah nggak ganti selama belasan tahun ya, dan cuma satu itu gitu. Oke, ntar gue tulis di bawah teman-teman. Jadi feel free untuk konsultasi segala macam, kalau perlu bikin janji kayak gue hari ini, gue janjian untuk datang gitu ya, dan sekali beres lah gitu supaya tangannya dulu macam cuy. Emang kalau Leo mau datang tuh gue harus kosongin jadwal gue, karena gue udah tahu nih kalau Leo datang tuh pasti panjang gitu. Tapi memang bener ya, Le. Tapi dibanding dari lelah kita, hasilnya itu memuaskan. Jadi nanti malam bisa tidur nyenyak gitu loh. Ya kan? Daripada udah kerja lama nggak ada hasilnya ya. Hari ini hasilnya bener semua, guys. Bener semua. Oke. Ada lagi yang mau tambahin sebelum kita close sesi singkat ini? Sesi dadakan ya. Soalnya ini mendadak banget teman-teman, beneran. Kita jadi tadi habis Marwan beresin semuanya segala macam, terus gue langsung kayak sok ngide gitu. Wan, konten yuk. Masih kucel lagi buset. Nah, itu ya intinya kalau kalian merasa gadget lagi, gear kalian entah gitar atau bass, mungkin kok kayaknya ada yang aneh atau kayaknya ini masih bisa lebih optimal lagi ya, kontak gue aja, kita cari solusinya gitu loh. Apakah benar ada kerusakan atau ada keanehan? Ada keanehan. Nah, soalnya ya seperti yang tadi Leo berasa ini bass kok kayaknya ada yang aneh gitu. Harusnya bisa lebih optimal lah gitu intinya. Ya, jadi hari ini benar-benar kita bikin optimal secara kosmetik, maksudnya udah bersih semua, baut-baut semua dicek, semuanya udah bener kekencangannya, fret kinclong, fretboard kinclong, elektronik bener, baut udah kinclong juga gitu loh. Terus tinggi senar, intonasi, kurva neck, tinggi pickup, semua udah dicek, udah di setting. Tekanan darah ya kan, gula darah, kolesterol, triglycerid, uric acid. Tuh kan, mulai lagi nih. Oke. Yowes, jadi gitu aja teman-teman, singkat aja hari ini. Pokoknya gue beneran sebenarnya buat hari ini aja gitu, maksudnya beberapa banyak kali ya, banyak banget bass gue yang memang di handle Marwan dari dulu gitu ya. Kalau untuk kerjaan yang kayak gini nih, segala macam. Tapi kalau memang ada kerjaan yang kayak agak berat tanda kutip, kayak butuh bener-bener kayak woodworking gitu ya, kerja kayu, mungkin nanti Marwan bisa suggest juga sih, mendingan kasih ke siapa gitu atau kemana kayak gitu. Karena memang gue dari dulu semenjak 2005 hanya terima setting dan wiring dan maintenance. Setting, wiring, maintenance itu aja. Karena memang gue ya bengkel rumahan lah, ala-ala gitu lah. Yang penting hasilnya nggak lala ya kan. Ini jaksel banget. Boleh. Oke, itu aja dari gue dan Marwan. Lemon sign out. Bye bye.